Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang selalu kita utamakan, tak lain seraya mengucapkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan tuntunannya dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih terang benderang kepada kita semua, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kita selaku umat yang dicintainya. Berdirinya saya di sini tak lain untuk belajar dan berbagi ilmu mengenai mengembangkan generasi emas di bulan Ramadan. Kita sebagai seorang pemuda tentunya memiliki peran penting di dalam mewujudkan perwujudan bangsa, negara, dan agama. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus menjadi generasi emas. Dan untuk menjadi generasi emas tentunya bukan hal yang mudah bagi kita. Tapi insya Allah dengan ikhtiar dan tawakal maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Sesungguhnya kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad, kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang senantiasa beriman kepada Tuhan mereka, maka kita tambahkan petunjuk kepada mereka. Itu artinya apabila kita berniat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan Allah permudah dan Allah tambahkan dengan petunjuk-petunjuknya. Dan saya menyimpulkan di dalam perwujudan ini ada dua hal penting di dalamnya, yaitu pendidikan dan juga keagamaan. Dan di dalam keagamaan, alhamdulillah kita sudah diberikan contoh melalui sifat Nabi yang patut kita teladani. Di antaranya ada 5 hal, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan juga tawaddu. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai sifat tersebut. Yang pertama, yaitu sifat sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Kejujuran saat ini merupakan suatu hal yang mahal. Bahkan kita sendiri pun terkadang sulit untuk mengamalkannya. Karena apabila kita tidak melaksanakan jujur, akan muncul kebohongan. Dan dari kebohongan tersebut akan muncul pula kebohongan-kebohongan yang lainnya. Oleh sebab itu, kejujuran merupakan hal yang penting sebagai kunci dan inti kesuksesan seseorang. Oleh sebab itu, marilah berkata dengan benar dan jujur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka min syabbi laysat lahu sobwah." Sesungguhnya Allah kagum terhadap para pemuda yang tidak ada sobwah dalam dirinya. Sobwah di sini berarti yaitu kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Sifat yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Seseorang yang dapat dipercaya seringkali diberikan pertanggungjawaban yang besar. Dan apabila seseorang tersebut dapat mengamalkannya dengan baik, maka seseorang tersebut dapat disebut sebagai seseorang yang amanah. Sifat yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita menyampaikan sesuatu dengan benar. Nah, sifat tabligh ini bersangkutan dengan 2 hal sebelumnya, yaitu sifat sidik dan amanah, di mana kita harus menyampaikan sesuatu dengan baik, benar, faktanya, dan juga kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang diamanahkan yang patut kita sampaikan. Sifat yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Cerdas merupakan suatu hal yang kita inginkan pastinya, dan cerdas pun tidak luput dari pendidikan. Oleh sebab itu, belajarlah kuncinya untuk menjadi seseorang yang cerdas. Apabila kita sudah bisa menjadi seseorang yang cerdas, kita sudah mengamalkan sifat Nabi yang keempat. Yang terakhir yaitu sifat tawaddu, artinya rendah hati. Terkadang kita lupa sudah mengamalkan sesuatu dengan baik, tetapi
terdapat rasa tinggi hati, sombong ke sana, sombong ke sini. Itu merupakan sesuatu yang sangat buruk. Oleh sebab itu, dalam mengamalkan kebaikan, ada baiknya dibarengi dengan sifat tawadu atau rendah hati. Dan di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya juga kita mengamalkan 5 hal tersebut. Karena 5 hal tersebut, insya Allah dapat membantu kita dalam berpuasa, yaitu dengan mengatakan sesuatu dengan benar dan jujur, menjadi orang yang amanah, menyampaikan sesuatu yang baik, menjadi orang yang cerdas, dan juga memiliki rasa rendah hati, dapat menambah puasa kita menjadi amalan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila 5 hal tersebut sudah diterapkan, insya Allah akan menjadi suatu kebiasaan. Dan apabila dalam diri kita sudah menjadi kebiasaan, insya Allah generasi muda di Indonesia akan menjadi generasi yang terbaik dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila terdapat banyak kekeliruan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya, juga kita semua, agar bisa menjadi generasi emas di masa depan nanti. Amin amin Allahumma amin. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wani anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.